Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri. Jadi saya di sini akan membuat video tentang istisan untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah usul fikih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama itu pengertian istisan, yang kedua istisan menurut para ulama, dan yang terakhir itu macam-macam istisan beserta contohnya. Baik, kita masuk kepada poin pertama yaitu istisan. Apa itu istisan? Istisan adalah pendapat tentang sebuah kebaikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan pengertian istisan adalah pendapat yang berpegang pada kebaikan sesuatu bagi umat manusia sehingga apa yang dipandang baik boleh dikerjakan. Istisan adalah upaya untuk menetapkan hukum. Bagaimana para ulama memandang pengertian istisan? Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanabiyah memiliki pendapat serupa tentang istilah dan penetapan tujuan adanya sebuah istisan. Berbeda dengan ulama dari mazhab Syafi'iyah, pengertian istisan adalah mengambil atau mengamalkan kemaslahatan juz'iyah atau khusus ketika bertentangan dengan dalil yang kulli atau umum. Dijelaskan sesuai pendapat mazhab Maliki dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usul Asy'ariyah oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Khusus para ulama dari mazhab Syafi'iyah, Imam Al-Ghazali dijelaskan dalam kajian teori penelitian yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, tegas menolak istilah istisan tetapi secara konsep tetap menerima istisan. Penerapan konsep pengertian istisan adalah tak hanya menggunakan akal tetapi hukum sesuatu ditetapkan berdasarkan dalil yang lebih kuat. Kemudian kita masuk kepada poin kedua, yaitu pengertian istisan menurut para ulama. Para ulama dari mazhab Hanafi, Imam Bazawi dalam kitab Kashful Asrar fi Usul Al-Bazawi oleh Abdul Aziz Al-Bukhari menjelaskan pengertian istisan adalah berpaling dari kehendak qiyas atau sumber hukum yang disepakati kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat. Sementara para ulama dari mazhab Maliki dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usul Asy'ariyah oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi menjelaskan pengertian istisan adalah mengambil atau mengamalkan kemaslahatan juz'iyah atau khusus ketika bertentangan dengan dalil yang kulli atau umum. Para ulama dari mazhab Hanabiyah dalam kitab Raudhah An-Nazir wa Jannat Al-Munazir oleh Ibnu Qudamah menjelaskan pengertian istisan adalah berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan ini, baik dari kitab maupun dari sunnah. Dijelaskan dari kesepakatan di atas, pengertian istisan adalah upaya memalingkan suatu dalil dari dalil yang lemah untuk diganti ke dalil yang lebih kuat. Tujuan kegiatan istisan tak lain untuk kemaslahatan umat. Kemudian masuk kepada poin ketiga, yaitu macam-macam istisan. Ulama Hanafiyah membagi istisan menjadi 3 macam. Yang pertama itu berpindahnya suatu hukum dari qiyas zahir kepada suatu qiyas kafi. Contohnya berdasarkan qiyas zahir yaitu hak pengairan tanah pertanian dan hak lalu lintas di dalam harta wakaf. Tanah pertanian tidak termasuk harta wakaf apabila tidak disebut dengan tegas pada waktu mewakafkannya, sebab wakaf dikiaskan kepada hal jual beli yaitu sama-sama berakibat hilangnya atau mengeluarkan hak milik dari seorang pemiliknya. Dalam hak jual beli, hak pengairan dan hak lalu lintas tidak termasuk, maka yang demikian ini terjadi pula pada wakaf. Akan tetapi menurut istisan atau qiyas kafi, wakaf tersebut dipersamakan dengan ijaroh atau sewa menyewa, sebab tujuannya sama, yaitu mengambil manfaat barang yang bukan miliknya sendiri. Di dalam kegiatan sewa-menyewa, hak tanah, pengairan, dan lalu lintas termasuk yang disewa meskipun tidak disebut dengan tegas.
Adapun dasar peninggalannya atau sanadnya yaitu pengambilan manfaat dari barang yang diwakafkan atau maslahah. Macam-macam istisan yang kedua itu berpindahnya suatu hukum yang ditetapkan oleh nas yang umum kepada yang khusus. Contohnya kasus pencurian pada musim atau masa kelaparan berdasarkan nas yang umum telah tersebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Melihat ayat tersebut di atas bahwa setiap pencuri baik laki-laki maupun perempuan harus dipotong tangannya, akan tetapi Umar bin Khattab tidak melakukan hal tersebut, yaitu memotong tangan terhadap pencuri pada masa kelaparan. Demikian halnya di dalam pembagian zakat bagi seorang mu'alaf dan binatang unta yang kabur atau lepas harus ditangkap, padahal pada zaman Nabi SAW tidak harus ditangkap, tetapi dibiarkan lepas begitu saja. Kemudian yang ketiga itu berpindahnya suatu hukum yang kuli kepada hukum yang merupakan kekecualian. Contohnya itu orang yang dititipi barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Apabila yang menitipkan meninggal dunia, maka orang yang dititipi barang tersebut harus mengganti barang tadi jika melalaikan dalam pemeliharaannya. Dalam kasus ini berdasarkan istisan, maka seorang ayah tidak diwajibkan menggantinya karena ia dapat menggunakan harta anaknya untuk mengongkosi hidupnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.